Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu sentra industri pandai besi terbesar di Tulungagung. Mayoritas masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor industri ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pengalaman lapangan di salah satu unit usaha di wilayah tersebut. Sebelum melakukan kegiatan observasi, saya mempersiapkan diri dengan mulai memakai jas alma mater Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, kemudian memakai masker sebagai salah satu bentuk protokol kesehatan di kala pandemi COVID. Praktik pengalaman lapangan ini terus berjalan meskipun di kala pandemi. Akan tetapi, kita harus tetap memperhatikan segala bentuk aturan-aturan yang telah ada. Selain itu, saya juga melakukan persiapan-persiapan lainnya, mulai dari persiapan dari segi penampilan maupun kerapian. Tak lupa saya juga mempersiapkan berkas-berkas yang mungkin nantinya akan dibutuhkan ketika melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan di tempat observasi. Praktik pengalaman lapangan atau PPL gelombang 1 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung ini diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dari berbagai jurusan yang ada di kampus dakwah dan peradaban Islam ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Familda Anggun Parastika dari jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2018. Saya siap untuk melakukan kegiatan PPL di UMKM UD Logamsari. Jarak tempuh antara lokasi tempat PPL yaitu UD Logamsari dengan rumah saya memang cukup dekat, hanya berkisar kurang lebih 200 meter saja. Namun dalam kesempatan kali ini saya menempuh perjalanan tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk efisiensi waktu. Tiba di tempat PPL yaitu di UMKM UD Logamsari yang dikelola oleh Bapak Haji Kusnanto yang berada di Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Di sini memang terlihat dengan jelas bahwa banyak sekali produk olahan dari besi maupun baja. Produk-produk olahan tersebut antara lain berupa peralatan rumah tangga, peralatan pertukangan atau pembangunan, dan juga alat-alat pertanian. Di sini kemudian selanjutnya saya melakukan wawancara dengan beliau. Beliau menjelaskan mengenai usaha yang beliau geluti. Berikut adalah hasil cuplikan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Haji Kusnanto. Kalau sekarang kita kembangkan mencapai ya puluhan macam. Iya, betul. Untuk mengembangkan UMKM sendiri, kelemahannya kalau kelemahan itu pasti ada, karena 1 tahun itu kan ada 2 musim. Kalau musim seperti itu di awal-awal musim hujan, ya seperti sepi. Itu kalau kemarau pasti ramai, setelah lebaran apalagi mulai ramai, jadi pasti mengalami pemasarannya seperti apa. mengurangi produksi atau gimana?
Ya kita berusaha modal, nanti kita tampung kerajinannya makanannya. Iya. Ketika musim Melakukan kegiatan wawancara, Bapak Haji Kusnanto selaku pemilik UMKM UD Logam Sari ini mengajak saya untuk berkunjung ke tempat produksi. Tempat produksi industri pandai besi ini tepat berada di sebelah kanan toko. Di sini beliau menjelaskan berbagai macam peralatan yang dapat menunjang kegiatan produksi beliau. Dengan kecanggihan peralatan yang ada, beliau mengaku bahwa omset atau pendapatan serta kapasitas produksi yang dapat dilakukan perharinya meningkat secara drastis. Di sini ada berbagai macam peralatan dengan skala produksi besar seperti terdapat mesin pres, mesin sintrik, mesin pemotong baja, dan mesin-mesin pendukung lainnya. Proses yang dilalui untuk bisa menjadi barang jadi memanglah cukup panjang. Mulanya besi berbentuk seperti lembaran-lembaran seperti ini, untuk kemudian dicetak ke mesin pencetak. Setiap harinya mesin ini mampu memproduksi hingga 5.000 lempengan-lempengan yang telah siap dicetak. Proses selanjutnya juga masih menggunakan mesin-mesin seperti yang ada pada video berikut. Hal ini dipilih agar tingkat produktivitas dari usaha meningkat dengan bantuan mesin-mesin. Untuk selanjutnya adalah membuat karah. Setelah karah tersebut dibuat, proses selanjutnya adalah pengelasan antara karah dengan lempengan-lempengan dari potongan besi tadi. Setelah itu bentuknya akan menjadi seperti ini. Karah dan besi tadi kemudian dimasukkan atau digabungkan dengan garan yang kemudian bisa memudahkan kita untuk menggunakan alat-alat ini. Ini merupakan gudang dari UMKM UD Logam Sari, di mana karyawannya adalah ibu-ibu yang tinggal di sekitar wilayah UMKM. Ibu-ibu di sini bertugas untuk memaking atau mengemas barang-barang hasil produksi dari UMKM UD Logam Sari, di mana nantinya jika ada pembeli, maka tinggal diambilkan dari gudang ini, tidak harus mengemas terlebih dahulu, sehingga waktu yang dipergunakan lebih efisien dan efektif. Dengan sabar dan telaten, ibu-ibu ini memasukkan satu demi satu dari pisau-pisau yang ada untuk kemudian dikemas dalam kardus. Kardus-kardus ini nanti juga akan ditulisi tipe maupun jumlah atau kuantitinya. Merupakan olahan produksi dari UMKM UD Logam Sari yang dijual di toko. Di sini saya diperbolehkan juga untuk ikut serta dalam proses penjualan. Bali panjang toh. Bali panjang bawa kopi. Bali panjang. Pilih mau. Dua kodi. Turun. Pada kegiatan pelaksanaan praktik lapangan ini, saya juga diperbolehkan untuk membantu kegiatan jual beli di toko, dibantu dengan pengarahan dari para karyawan UD Logam Sari. Kurang lebih seperti itu kegiatan PPL yang saya lakukan di unit usaha UD Logam Sari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wamilda Anggun Parastika dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan selama kurun waktu 18 Januari sampai 26 Februari 2021 dengan judul
Pengaruh kredit bank terhadap produktivitas usaha pada UMKM UD Logam Sari di Desa Kipeng, Kecamatan Gudang, Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya, saya telah melampirkan beberapa cuplikan di video sebelumnya yang saya lakukan selama kegiatan PPL di UMKM UD Logam Sari. Kenapa saya memilih UMKM UD Logam Sari sebagai salah satu tempat PPL? Yaitu karena UMKM UD Logam Sari merupakan salah satu UMKM terbesar yang ada di Desa Kipeng. Kenapa terbesar? Karena selain berproduksi, UMKM ini juga sebagai pengepul dari hasil kerajinan masyarakat sekitar. Masyarakat yang ada di Desa Kipeng menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor industri pandai besi ini. UMKM sendiri adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha ataupun perorangan yang merujuk pada sektor ekonomi produktif yang sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2008. Dalam undang-undang sudah dijelaskan beberapa kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Ada juga beberapa masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan UMKM ini. Yang pertama yaitu kesulitan pemasaran, yang kedua keterbatasan finansial, yang ketiga keterbatasan SDM, yang keempat masalah bahan baku, kelima keterbatasan teknologi, keenam kemampuan manajemen yang kurang baik, dan yang terakhir adalah kemitraan yang masih sempit atau belum meluas. Kredit perbankan, pembiayaan kredit atau kata kredit ini berasal dari bahasa Romawi, yaitu credere yang artinya adalah percaya. Bila dihubungkan dengan bank atau lembaga perbankan, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur itu percaya untuk meminjamkan sejumlah dana ataupun uang kepada nasabah atau debiturnya. Karena debitur tersebut dapat dipercaya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah disepakati atau ditentukan sebelumnya. Fungsi dan manfaat kredit ini sangat banyak. Antara lain yang pertama yaitu kredit dapat meningkatkan utility atau daya guna dari uang. Yang kedua, kredit dapat meningkatkan utility atau daya guna dari barang. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Kredit adalah salah satu alat untuk stabilitas nilai ekonomi. Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat sendiri. Berikut merupakan beberapa tujuan pembiayaan kredit bagi perbankan yang dibagi menjadi tiga, yaitu bagi debitur, kreditur, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat. Bagi debitur sendiri, kredit dapat meningkatkan usaha dengan pengadaan berbagai faktor produksi. Kredit bank relatif mudah bila usaha debitur itu layak dibiayai. Untuk kreditur atau bagi perbankan sendiri, bank memperoleh pendapatan atau bunga yang diperoleh dari debitur setelah melakukan pinjaman kredit. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembalikan usaha perbankan. Untuk pemerintah, kredit sebagai alat untuk memacu pertumbuhan secara umum, alat untuk mengacu pada pengendalian kegiatan moneter, dan alat untuk menciptakan lapangan usaha. Sedangkan untuk masyarakat umum, kredit ini mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi. Kredit mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya pada lembaga perbankan. Produktivitas usaha ini adalah jumlah yang dihasilkan dari setiap pekerja dalam jangka waktu tertentu. Produktivitas ini tergantung pada perkembangan teknologi, alat-alat produksi, organisasi, dan juga manajemen dari suatu perusahaan tersebut. Pengukuran produktivitas itu sangat berguna bagi suatu perusahaan karena pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting di semua tingkatan ekonomi. Pengukuran produktivitas ini berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi sehingga meminimalisir terjadinya suatu kerugian.
Sebab itu, untuk mencapai suatu produktivitas usaha yang tinggi, maka dapat dilakukan berbagai macam cara, seperti misalnya meningkatkan teknologi atau peningkatan sumber daya manusia, serta memperbaiki kualitas manajemen perusahaan. Ukuran produktivitas itu bisa dilakukan dengan dua hal, yaitu produktivitas operasional dan produktivitas finansial. Produktivitas operasional ini adalah rasio unit terhadap unit input, baik pembilang maupun penyebutnya merupakan ukuran fisik dalam satuan unit, sedangkan produktivitas finansial itu merupakan rasio output terhadap input, tetapi angka pembilang maupun penyebutnya itu dengan satuan nilai mata uang atau rupiah. Setelah saya memaparkan beberapa kajian teori yang nanti akan berkesinambungan dengan permasalahan yang ada di UMKM UD Logamsari. Di sini saya menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM UD Logamsari. Terkait permasalahannya yaitu seperti melemahnya daya beli masyarakat ketika terjadi pandemi COVID-19 ini. Masyarakat sangat terbatas dalam membeli beberapa macam produk yang disediakan dalam UMKM. Maka pihak lembaga UD Logamsari memilih kebijakan yaitu sebagai suatu unit usaha yang bergerak dalam bidang produksi dan juga sebagai pengepul dengan jumlah karyawan yang cukup banyak yaitu 24 orang, maka pihak pemilik UMKM yaitu Bapak Haji Kusnanto memilih untuk melakukan sistem pergantian jam kerja kepada para pekerjanya. Para pekerjanya yang biasanya masuk setiap harinya ini hanya diberlakukan masuk dua kali masuk dalam seminggu, sehingga ini berpengaruh pada pendapatan para pekerja maupun pendapatan dari produktivitas usaha UMKM. Dan hanya di masa pandemi COVID-19 ini, namun ketika musim penghujan tiba, maka Bapak Haji Kusnanto selaku pemilik dari UMKM ini mengaku pendapatannya menurun. Hal ini dikarenakan ketika musim penghujan, para petani memilih untuk lebih fokus terhadap lahan atau ladang yang mereka olah, bukan untuk membeli peralatan maupun perlengkapan pertanian. Untuk menyiasati permasalahan ini, maka pihak lembaga itu bukan membuat dari alat-alat dari sektor pertanian, namun berfokus pada alat-alat sektor pembangunan maupun keperluan-keperluan rumah tangga lainnya. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai suatu analisa temuan studi, yakni peran lembaga perbankan itu sangat penting dalam kaitannya dengan pembangunan usaha, baik usaha mikro, kecil maupun menengah. Dengan adanya pembiayaan kredit ini yang ditawarkan oleh lembaga perbankan, pelaku usaha dapat memanfaatkannya sebagai salah satu pilihan yang paling efektif untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Tentunya besarnya pinjaman yang diajukan kepada lembaga perbankan ini harus disesuaikan dengan kemampuan para pelaku usaha. Pinjaman kredit yang diberikan oleh perbankan itu khususnya untuk UMKM UD Logamsari sendiri digunakan untuk pengembangan bisnis, mulai dari pembelian bahan baku, pembelian mesin produksi, baik mesin yang memiliki skala produksi yang lebih banyak seperti mesin pres, mesin pemotong baja maupun mesin sintrik, sehingga produktivitas usaha yang ada di UMKM ini meningkat dengan drastis. Kegiatan usaha pandai besi ini menjadi lebih maju dan produktif karena menggunakan mesin-mesin yang sudah canggih. Hal ini tentunya akan berakibat pada terpenuhinya permintaan pasar atas produk yang dihasilkan. Profit atau laba yang diperoleh oleh UMKM itu juga akan meningkat secara drastis. Terkait permasalahan kredit yang diajukan kepada salah satu lembaga perbankan, maka pihak UMKM mengajukan keringanan angsuran kepada lembaga perbankan yang ternyata mempunyai program baru untuk memberikan keringanan angsuran kepada debiturnya dalam hal pembayaran pokok pinjaman. Program ini diadakan mengingat munculnya
virus COVID-19 di Indonesia dengan masa berlaku Maret 2020 hingga Maret 2021. Istilahnya adalah restrukturisasi kredit, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi dengan adanya program ini, angsuran lebih diringankan dari sebelumnya. Hal ini sangat membantu para debitur, khususnya pihak UMKM UD Logam Sari, karena pendapatan ataupun produktivitas usaha yang dilakukan ketika terjadi masa pandemi ini menurun drastis. Yang diperoleh dari pembiayaan kredit dari lembaga perbankan ini juga diolah oleh UMKM UD Logam Sari bukan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan internal saja, namun mereka juga melakukan promosi-promosi dan melakukan penjualan hingga ke luar Pulau Jawa. Ini dilakukan karena produk dari UMKM UD Logam Sari ini sudah meluas dan dikenal oleh banyak orang, baik dari Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Sebagai salah satu usaha yang memanfaatkan peran serta lembaga perbankan dan memakai produk-produk layanan perbankan khususnya pembiayaan kredit bank, maka pihak UMKM UD Logam Sari mengaku terbantu dengan adanya pembiayaan kredit dalam peningkatan kualitas usaha dan produktivitas usaha dari UMKM sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam laporan praktik pengalaman lapangan di UMKM UD Logam Sari. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.